Assalamualaikum. Hai, saya Meftaul Jana Latif dari kelas C Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan NIM 220605501035. Saya akan membahas tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Manusia tidak luput dari perannya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan yang penting, terkadang pembicaraan yang ringan pun bisa menjadi sangat penting untuk menambah informasi. Contohnya, ketika kita memiliki masalah, kita pasti akan menceritakannya entah itu ke teman, orang tua, saudara, atau siapapun itu untuk mencurahkan isi hati dan menenangkan pikiran untuk mendapatkan saran terbaik. Jadi, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial berasal dari dua kata, yaitu interaksi dan sosial. Interaksi artinya tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang akan menimbulkan timbul balik, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sosial yang berarti berkesinambungan, bekerja sama, sama halnya dengan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain dan akan selalu membutuhkan orang lain. Jadi, secara sederhana, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama, untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial dijelaskan oleh Gillen sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau kelompok atau antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Menurut Charles P. Loomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu 1. Berlaku lebih dari seorang, bahkan lebih. 2. Adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 3. Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dari apa yang dipandang oleh para pengamat. Namun, agar lebih jelas, dalam interaksi sosial ada dua syarat dalam terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya melalui tatap muka secara langsung saja, namun adapun kontak tidak langsung. Hal ini seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk kontak sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial secara primer dan kontak sosial secara sekunder. Kontak sosial secara primer yaitu kontak sosial yang bertemu secara langsung, tatap muka, dan kontak sosial secara sekunder itu melalui penghubung perantara seperti telepon, surat elektronik, bahkan sosial media. Yang kedua adalah communication atau komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud tujuan adanya mengungkapkan perilaku, baik itu disampaikan secara berbicara, sikap, bahkan gestur dalam menyampaikan pesan. Namun, ada juga unsur-unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan informasi. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah seorang atau sekelompok yang menerima informasi yang disampaikan dari komunikator. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator untuk disampaikan kepada komunikannya. Dan yang keempat adalah media. Media adalah penghubung untuk menyampaikan pesan dari komunikator ini. Yang kelima adalah efek. Efek adalah perubahan yang diharapkan akan terjadi kepada komunikan. Entah itu perubahan sikap,
perasaan. Ya, seperti itulah dari setelah mendengarkan pesan dari komunikator. Oke, selanjutnya jenis-jenis interaksi. Jenis-jenis interaksi itu yang pertama ada interaksi sosial antara individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan seseorang dengan individu lain dengan tujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk mengajak pertemanan atau ke arah kerjasama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, ini kemungkinan akan memunculkan konflik atau pertentangan. Contohnya guru les privat guru les privat yang mengajar seorang murid. Yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok ini pada salah satu kelompok yang biasanya lebih besar, biasanya terdiri lebih dari 3 orang yang kemudian akan disampaikan informasi berupa promosi atau bahkan seminar. Selain itu, interaksi sosial ini juga biasanya disampaikan oleh beberapa orang, kemudian informasi yang disampaikan ini akan didengarkan oleh banyak orang atau sekelompok orang. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, menjadi narasumber dalam sebuah seminar. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini biasanya terdiri antara 2 kelompok atau bahkan lebih, yang biasanya akan membahas tentang hal yang berkepentingan dengan kelompok tersebut, namun bukan hal pribadi, melainkan hal yang menyangkut kelompok ini. Namun biasanya dalam interaksi sosial kelompok ini akan terjadi pro dan kontra yang akan memicu konflik atau bahkan pertentangan. Jadi kita harus lebih berhati-hati karena bisa saja pendapat sekelompok orang ini bisa menyinggung perasaan sekelompok yang lain. Oke, contohnya itu seperti Karang Taruna yang memberikan informasi kepada masyarakat, misalnya untuk membersihkan halaman rumahnya untuk memenangkan pertandingan kebersihan kompleks. Menyatukan individu dengan karakter yang berbeda memang tidak mudah dilakukan, namun ada baiknya untuk menyampaikannya secara baik, sopan, dan to the point saja, langsung ke tujuannya. Karena komunikasi yang baik akan menimbulkan ketenangan, bahkan kesempatan untuk menjalin suatu hubungan kerjasama dalam waktu jangka panjang. Misalnya keterkaitan yang berhubungan dengan usaha bisnis yang bisa menjadi pelanggan, atau menjadi seseorang yang bisa dipercaya dan lainnya. Bahkan saat ini kita sedang melakukan interaksi sosial melalui internet, yaitu YouTube ini, untuk bertukar informasi. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi kepada sesamanya. Dan ini tuh hal yang mendasar. Jika tidak terlaksana, maka manusia akan merasa jenuh dan bahkan stres. Kita bisa lihat akibat dari pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Banyak laporan menyebutkan tingkat stres itu meningkat. Keterbatasan interaksi sosial menjadi salah satu penyebabnya. Kelompok-kelompok sosial menjadi berkurang seperti saat dulu, sebelum pandemi. Jadi seberapa besar sih peran kelompok sosial ini? Paul B. Horton dan Chester L. Han, kedua sosiolog ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan manusia yang sadar akan keanggotaannya sebagai makhluk sosial, kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial membuat mereka berinteraksi sesamanya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Karena sifat dasar tersebut,
manusia dapat membuat kelompok sosial secara alami dengan mudah. Karena interaksi, manusia dapat berkumpul, membuat kelompok, baik itu terorganisir ataupun tidak, kemudian membuat kegiatan di dalamnya, di dalam kelompok tersebut. Semakin panjang interaksi mereka, maka semakin kuat ikatan yang terjalin. Semakin kuat ikatan yang terjalin, maka semakin kuat pula kesatuan dan persatuan di dalam kelompok tersebut. Kelompok sosial ini bisa menjadi erat karena adanya persamaan tujuan, baik itu persamaan nasib, persamaan takdir, persamaan profesi, dan sebagainya. Saya akan menyebutkan ciri-ciri dari kelompok sosial. Jika kalian atau jika kamu bertemu dengan ciri-ciri yang saya sebutkan, maka itu bisa dikatakan bahwa kamu sedang bertemu dengan kelompok sosial atau sedang berada di dalam kelompok sosial. 1. Adanya motivasi, dorongan, dan tujuan yang sama antara individu dengan individu yang lainnya. Yang kedua, memiliki pembagian tugas atau penegasan fungsi masing-masing dari mereka untuk menyadari kesadaran fungsi dan wewenangnya di dalam kelompok itu. Yang ketiga, adanya akibat dari interaksi yang dilakukan antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Yang keempat, terbentuknya norma-norma yang telah disusun berdasarkan nilai-nilai yang ditentukan oleh atau yang telah disusun oleh anggotanya. Kelima, kepentingan berjalan dan berproses. Keenam, ditemukannya aktivitas yang dinamis dalam pergerakannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, adanya interaksi antar anggota. Adanya kelompok sosial untuk mewadahi anggotanya. Jika tidak terdapat interaksi antara anggota, itu hanya dapat dikatakan sebagai sekumpulan individu, bukan kelompok sosial. Yang kedua, interdependen, yaitu saling mempengaruhi sikap atau perilaku satu sama lain. Yang ketiga, yaitu kesadaran. Nah, kesadaran apa nih? Yaitu kesadaran anggotanya akan keterlibatannya dalam kelompok sosial tersebut. Yang keempat, adanya kesamaan, baik itu kesamaan takdir, nasib, profesi, daerah, cita-cita, tujuan, apapun itu, hal itulah yang akan mempererat hubungan antar anggota-anggotanya. 5. Rasa menjadi bagian dari sekelompok ini. Hal ini harus dimiliki oleh semua anggota, oleh setiap anggota agar anggota tersebut bisa merasakan manfaat dari kelompok sosial ini. Yang keenam ini adalah struktur. Dengan adanya struktur ini, anggota bisa menjadi lebih sadar dan mengetahui tugas dan fungsi wewenang seperti yang telah saya sebutkan sebelum-sebelumnya ya. Dan yang terakhir itu 7, yaitu mempunyai sistem dan menjalankan proses berkembang. Selesai. Sekian dari saya penjelasan dari interaksi sosial sampai kelompok sosial ini. Jika kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya menerima saran dan kritikan, silahkan di komen di kolom komentar. Dan terima kasih atas Ibu dosen yang telah memberikan tugas ini sehingga saya bisa mengulang dan merefresh sehingga memasukkan di otak saya, mencerna di otak saya ini untuk lebih mengingat tentang materi ini.
Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.